Jadi tahun 2023 ini ternyata memang, dan di sini Bioni 63-nya tidak mencapai 9 ton ternyata. Karena di atas 9 ton ya. Dan pada tahun 2023 ini kita mencoba oleh teman-teman dari dinas adalah 7 ton per hektar untuk cigelis. Di sini banyak ditanam kalau yang nggak salah gitu. Ton gitu. Dari Ledi kalau tidak salah, 5 ton di sekitar untuk Ciherang. Sementara cigelis bisa menghasilkan 7 ton pada musim tanam. Memang di tahun 2021 itu curah hujannya sedikit. Itu pertama. Hujan ekstrim waktu itu. Bahkan sempat saat kita ekstrim itu menurut kami sepertinya awan-awannya masih masih jarang, panas sekali, ini berkering. Jadi ini pertanda masih adanya musim kemarau. Kita lihat seluruh Bali, wilayah yang merah ini ke tempat kalau nggak salah di Jembrana yang padinya gagal panen, gitu. Maksudnya kekeringan gitu. Yes. Depan rencana perakiraan kita adalah untuk bulan Oktober di daerah Penyaringan itu curah hujannya rendah. Ada hujan tapi rendah bulan Oktober. Sampai 200 itu curah hujannya menengah. Menengah aja nih biasanya. Nah, kalau kita lihat dari perakiraan musim, kapan sih musim hujan itu diperkirakan akan terjadi? Nah, ini agak mundur Bapak Ibu. Musim itu artinya di pertengahan November baru masuk musim hujan. Masuk musim hujan itu artinya hujannya mulai sering dan dia berkelanjutan seperti itu. Sementara sebelum November 2 itu mungkin ini masalahnya kenapa hujan ini bisa agak mundur nanti datangnya karena La Nina basah. Ini namanya dase ini ke 10. Jadi setiap 10 hari kita apian gitu. Oke, next. Ya, jadi tahun peluang El Nino itu masih tinggi. September, Oktober, November itu dampak El Nino-nya paling keras terasa. Jadi disitulah kenapa kemungkinan Jadi Bapak Ibu masalah El Nino seperti ini nggak perlu pusing-pusing. Bapak Ibu nyari, Bapak Ibu bisa kontak kami. Jadi berkaitan dengan BMKG masalah El Nino, tapi juga masalah cuaca harian, masalah iklim, masalah gempa bumi. Biasanya kan Desember sampai Februari ya. Jadi besar di sini biasanya bulan apa Pak? Desember, Januari, Februari. Next. Oke, Bapak Ibu yang ingatkan juga karena Bapak Ibu nanti kita ada tes juga. Jadi ingat saja kalau misalnya petanya berwarna. Kasih satu. Oke, mungkin Bapak Ibu yang minta waktunya lagi November dan Desember nanti, seperti gambar di depan ya. Terus nanti dibantu di bawahnya gambar kondisi lahan Bapak Ibu sekarang. Apakah dia kering, kerontang, atau udah diisi beton di yang mana penyaringan dibantu di ini dulu. Oktober berarti luar biasa sekali. Itu untungnya duduk di depan itu, Bu. Bisa nyontek depan. Ya, Ibu bisa pakai spidol caranya. Ini kan spidol, ini ujungnya, ini bawahnya. Silakan ditulis. 3 bulan. Oktober. Untuk kelompoknya, mohon bisa dikerjakan. Namanya setelah. Yang lain gambar Bu kondisi lahannya. Belum ada tanaman kering. Nggak apa-apa digambar di bawahnya. Ya. Kalau kering gimana? Ya, garis temen Bu. Ya, di bawah jangan ditulis belah-belah nanti gitu. Digambar. Oke. Tidak usah. Jenis tanamannya aja. Berdasarkan ini prediksi ini. Ya. Betul, tadi pertanyaan dari Bapak di sebelahnya. Luar biasa sekali. Ini sudah Pak, cukup di sini. Oke. Nah, ini sekarang. Oke. Ya ini. Nanti itu kan jelas rencana. Itu 14 ya? Tulis yang paling tingginya.
aja beli biar gampang. Oke, baik. Keceriaan. Ya. Usahakan kondisi lahan kelompok bebas. Ya, bebas. Dan ada burung perkutut di sana, ngenge. Bebek lagi ngenge lagi tuh salahnya di situ. Ya, ini ada. Rencananya ke depan akan Ayam deh beli lope-lope begitu. Oke. Jadi curah hujan yang rendah, kemudian akan menengah dan tinggi. Musim hujan ya, jadi jelas ya. Jadi kemungkinan berarti akan November Pak ya. Oktober sudah mulai persiapannya nggih. Baik, terima kasih. Dengan bebek bertelurnya, mohon maaf tadi yang kira perkutut ya. Oke, nah oke. Jadi di sini kondisi lahannya saat ini adalah yang kering pecah-pecah ini kemungkinan ke depan rencananya akan nanam padi, tapi cuma satu ya. Oke, matahari Jenis baru mungkin. tidak jadi tanaman padi dan jagung dalam satu lahan. Pokok melon lonjong manis agar nanti menentukan padinya jenis varietas apa atau ini adalah seni yang tidak tersalurkan waktu kecil ya. Dulu itu memang ya ini adalah nama kelompoknya. Bapak Klengkeng kemana Bapak Klengkeng? Tidak kamu. Melihat kondisi iklim yang akan datang, kemungkinan jenis tanaman padi yang akan ditanam adalah varietas IP32, Impari 32 lagi gitu Pak. Oke, giliran varietas Gilpar. Bagus buat nama anak nanti. Madu. Ya, kita pegang. Ayo Bu. Live streaming. Ya, ayo. Satu aja. Nah, Penutup. Kapan lagi Bu? Ayo Bu, Ayo penutup. Mari Bu. Bu, apa namanya? Yang nanya Ibu jawab ya. Nah, kan keren. Yang dua sekarang. Ya, jadi untuk kondisi lahan Ibu di sawah seperti apa sekarang Bu? Untuk sekarang karena bulan Oktober Oh, ini kayak wawancara ini. Gimana Bu? ini rencana di bulan Oktober kan curah hujannya rendah. Ya. Terus kondisi tanahnya masih belah-belah. Belah-belah ya. Ini apa ini Bu? Ini. Ya belah-belah ini. Belah-belah ya, oke. Cablah. Cablah ya. Cablah. Piring. Ya, piring. Kemungkinan kan belum bisa nanam padi. Terus ini rencananya mau ditanam jagung kalau sudah ada sedikit hujan. Oke, berarti kira-kira Ibu akan nanam jagung di bulan apa rencananya Bu? Rencana di bulan Oktober. Oke. Kalau ada hujan. Oke. Menggunakan pupuk organik seperti misalnya pembuatan parit untuk penyiraman jagung. Oke. Ya. Di bulan Oktober mungkin sudah penanaman, terus dilanjutkan untuk pemupukan jagungnya dan kemungkinan untuk penyemprotan untuk hama-hama yang ada. Ya, baik, luar biasa sekali. Jadi dari gambarnya ini, Ibu, jadi kelompok ibu-ibu ini luar biasa sekali. Kondisinya masih kering ya. Bulan Oktober nunggu hujan. Dia kan ada ya sedang nanam. Ya. Jangan sabar Bu, dijual terus nih. Ya, nanti jenis jagungnya jagung apa nih Bu? Jagung Coba yang benar bilang Bu. Jagung tong. Awas salah. Bapak-bapak udah menunggu dulu dah Bu. Jagung kon. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ibu-ibu. Oke, ibu-ibu, bapak-ibu semuanya. Jadi terima kasih banyak. Oke ya. Yang tutup dengan para Mas Anti. Setelah ini kita akan masuk ke acara penutupan, ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kami kembalikan di belakang agar mengisi yang di depan dulu. Kita sebentar saja. Ya, kemudian Wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan berkahnya kita semua dapat berkumpul bersama pada siang hari ini pada tanggal Kamis 21 September 2023 dalam acara penutupan Sekolah Lapang Iklim Operasional tahun 2023 Provinsi Bali yang bertemakan pemahaman informasi iklim sebagai bagian adaptasi dari perubahan iklim. Rupiah
duduk bersama kami hingga siang hari nanti. Izinkan saya membacakan agenda atau susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan Indonesia Raya, sambutan dari Kepala Stasiun Klimatologi Bali. Kemudian ada sambutan dari Kadis Pertanian selanjutnya. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Anugerahilah kami, khususnya para peserta sekolah lapang iklim operasional Provinsi yang itu, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan keterbatasan kami, kiranya masih banyak kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Demikianlah doa permohonan kami. Semoga Tuhan berkenan. Om. Dan dari sini cerita kita bermula. Informasi perakiraan iklim, khususnya dalam menentukan awal musim tanam, serta memilih varietas tanaman yang tepat, berdasarkan variabilitas iklim dan kondisi iklim. Informasi cuaca dan iklim, petani dapat menanam jenis tanaman yang paling sesuai dengan kondisi iklim dan pola curah hujan di musim tertentu sepanjang tahun. Terhadap kerentanan perubahan iklim, meningkatkan produktivitas dan efisien. Di penghujung kegiatan ini, kami mengucap sekolah lapang iklim yang telah terselenggara selama 4 tahun ini. Karena sesungguhnya kamilah yang belajar dan bukan sebalik. Mohon maaf atas segala kekurangan kegiatan sekolah lapang iklim ini. Klimatologi Bali, kepada Bapak Aminuddin kami persilahkan. Perwakilan yang kami hormati, Recording in progress. begitu juga dengan paritas. Tadi Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa latar belakangnya adalah informasi iklim dari Kementerian Buba. Bapak Ibu sekalian, tidak ada Bapak Ibu sekalian, acara ini juga tidak akan bisa dari BPL, Bapak Ibu BPL yang mengawal kita, yang setiap kali terjun setiap 10 hari sekali. Bapak BPL, terima kasih tenaganya, sumbangan pikirnya. Kemarin juga panen bersama saya, juga saya ikut kemarin panen bersama-sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tahun ini karena masa tanam yang kedua, kita tertinggi adalah 7 ton per hektar. Semoga kolaborasi ini, hubungan yang baik antara, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua terhadap pangan. Kita menuju ketahanan pangan nasional. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon kami tunggu Bapak Ibu sekalian, Bapak BPL juga Bapak Ibu ada di tengah-tengah kami. Begitu pula Pak Kadis Pertanian yang hormati. Pada kesempatan hari ini, Tiang bisa mengucapkan di dalam hal ini terkait dengan adanya pelatihan SLI dari awal sekitar 4 tahun yang lalu. Dari situ kami mendapatkan suatu pengalaman dan ilmu yang lebih, itu dari dulunya kami hanya mengandalkan perhitungan sase dan sekarang sudah bisa menentukan dengan cuaca dan iklim. Kami ucapkan terima kasih dari BPDPH dan begitu dari BPSIP dan dari dinas terkait BMKG juga, karena sudah bisa
bisa menyelenggarakan sekolah lapang iklim di Subak kami di Subak Tibu Belang. Semoga kedepannya setiap sesuatu kegiatan kami akan mendapatkan informasi, tidak cukup di sini saja, dan kami setiap saat akan mendapatkan informasi dari BMKG untuk melangkah ke depan bagaimana paritas atau awal tanam yang menentukan pola atau awal tanam yang akan dilaksanakan di Subak kami. Mudah-mudahan berkelanjutan untuk informasinya. Dan sekali lagi kami mohon maaf di dalam kegiatan atau pelaksanaan kegiatan ini banyak kejanggalan-kejanggalan atau kesalahan yang atau pemahaman yang kurang paham di kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait. Mudah-mudahan akan selalu tetap kita bisa bersama. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah beliau itu kita diberikan kesehatan dan tentu kita dapat bertemu kepada yang terhormat nih, pada Pak Kepala Balai Besar BMKG Provinsi Bali, kemudian juga beserta jajaran beliau, kemudian juga yang terhormat Bapak Kepala BPSIP, sisa BTPH Bun, Ibu yang mewakili beliau, kemudian juga yang saya hormat juga ini apa itu Pak? Meteorologi, klimatologi, dan berana yang dah beliau ini menginisiasi ini Pak Kapitan dengan jajaran teman-teman niki, gitu juga dengan murid-murid nih, murid niki napi ini Pak. Sudah ya. Yang jelas ini pertama pasti DP ini dampak perubahan iklim karena El Nino Pak ya. Nah tentu ini jujur ini kita di Dinas Pertanian ini semua informasi itu dikejar terus sama media gitu. Karena dampak dari perubahan iklim ini ya terutama kemarau ini puncaknya tadi udah ngomong-ngomong sampai November Pak ya. Kurang lebih ya. Ya kita berdoa semua dah. Kalau yang teman-teman atau Bapak Ibu yang Hindu nih coba tanjarin 11-11-nya duponya ya. Biar cepat hujannya gitu. Ya. Gitu ya. Atau teman-teman yang Muslim itu apa gitu doanya itu biar hujannya segera turun gitu. Jadi ini bahwa kita di Jembrana apa ya? Standing crop kita ada hampir 700 hektaran terutama padi. Dari 700 itu Bapak Ibu sekalian 29,5 itu terancam kekeringan. Yang 10 hektar sudah puso. Sudah puso artinya sudah ada dapat apa? Gagal panen, gagal tanam. Itu dampaknya. Sehingga data ini progresnya terus setiap minggu diminta sama media nih. Sama media, ada perkembangan enggak? Nah, ini dengan sekolah lapang ini Bapak Ibu sekalian, berarti apa yang solusi kita? Yang pertama tentu tadi udah disampaikan mengantisipasi. Jadi pola tanamnya tolong direview. Nah, kalau direview misalnya, dicek ulang gitu. Kalau memang padi palawija, terus sekarang ini mestinya padi tetapi airnya nggak ada. Kemudian juga ibu-ibu, bapak-bapak belajar bahwa setiap hari ada curah hujannya ya rendah sekali. Ya jangan dipaksakan turun padi lah. Karena yang kemarin hujan lebat hanya berapa hari itu? 2 hari atau 1 hari itu. Itu yang bikin bingung juga petaninya. Mau gambling tanam padi akhirnya ada yang kering. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Itu pola tanamnya tolong dicek, jangan dipaksakan nanam padi. Gitu. Boleh berpalawija. Kemudian ketersediaan air juga, apa di empelan, di bendungan itu dicek dan lain sebagainya. Kemudian pola gilpar. Kalau memang airnya tersedia, pola pergiliran paritasnya bagaimana? Nah, tadi udah dicek mana yang cocok di musim kemarau, mana dicocok musim penghujan. Itu kan sudah belajar ini dari 4 tahun ini. Oh, berarti ciklis ini cocok gitu. Oh, ternyata M70 berapa hasilnya? Kemarin berapa hasilnya M70? Kan dicoba saat ini. Rendah bagaimana? Rendah ya. Harapan kami sebetulnya karena ada di pusat itu program IP 300, IP 400.
kita milihnya varietas yang singkat. Kalau M70 itu artinya 70 hari itu udah panen gitu kan. 3,79. Harapan ini Pak, peluang untuk bisa tanam dalam setahun itu 3 kali, 4 kali kita varietas ini. Cuman sekali lagi nyari bibitnya susah sekali, di mana dapat susah. Intervensi Bulog, Bapak Ibu sekalian, Bulog itu ada stok kemarin itu kan hanya 600 loh, untuk antisipasi intervensi pasar. Harganya tidak naik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kok harga beras itu naik gitu, padahal kemarin itu kita juga ada panen dan sebagainya. RMU yang nanti outputnya adalah beras belum zero waste, maksudnya itu zero waste itu apa ya? Tidur aja kayak enak di kantor. Acara penutupan sekolah lapang iklim operasional Provinsi Bali yang keempat di Subak Timur Gelang, Desa Penyaringan ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Dah. Pas ini Pak. Bu, tanah kan sampai udah 40%, ternyata udara Bu nih 25%, yang 45% adalah padatan itu bisa berarti mineral, 5% nih bahan organik ya. Kalau tanah kondisi ideal, oke. Lanjut Mas Agung. Makin dalam nih kan warnanya semakin cerah justru yang paling, karena nih kan lapisan olahnya ada, itu yang penting Ibu Kola yang nah, bahan yang Bu persiapkan adalah bangunan kayaknya yang masa ana nyepi deki yang nanya kepluk-kepluk gas yang ini aniki. Terus dika kan sabit, cangkul, ember kan sami niki ya cawan petris kali niki Bu, bukan cawan petris niki tapi niki dan kan. Niko angin ada tempat ya. Niko intinya. Aja setiap saatnya dikatakan sebelum pembukaan. Kalau BMKG-nya nggak datang.